Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Nada Zulfita Ahto Aini dari kelas PIC angkatan 2023 dengan 2303065457. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu pemuda yang ada di daerah Huli ini terkait festival Ogoh-Ogoh yang ada di Blitar. Silahkan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Bara Dewansi, biasa dipanggil Bara. Saya dari Kecamatan Plingi, Kabupaten Blitar. Mungkin kita akan langsung bertanya terkait festival Ogoh-Ogoh yang dilaksanakan kemarin. Setahu Anda, kapan tradisi Ogoh-Ogoh ini mulai dilakukan di daerah Blitar? Kalau untuk setahu saya itu dari sejak 2010-an kalau tidak salah, itu dimulai dari Kabupaten Blitarnya sendiri, jadi di kota. Jadi sudah sejak lama merupakan tradisi setiap tahunnya di upacara Hari Raya Nyepi. Bahkan mungkin sebelum tahun 2010 sudah. Untuk lokasinya juga sama di daerah Untuk tahun sebelumnya masih berganti-ganti gitu, masih nomaden gitu. Oh, tapi tetap setiap tahun ada? Ada, ya. Oke. Pertanyaan kedua, setahu Anda apa filosofi atau makna di balik pembuatan Ogoh-Ogoh? Nah, untuk filosofi dari Ogoh-Ogoh sendiri kan biasanya diistilahkan dalam muka yang seram gitu ya. Iya. Nah, itu melambangkan sebuah perilaku jahat atau roh-roh jahat gitu. Jadi setiap tahunnya pasti disimbolkan dalam watak yang jahat gitu. Ya. Dalam bentuk Ogoh-Ogoh gitu. Kalau tujuan pembuatan dari Ogoh-Ogoh itu sendiri apa? Kalau misalnya di agama Hindu sendiri namanya ada mempralina. Mempralina itu kayak mengembalikan unsur-unsur jahat itu ke tempatnya. Jadi menetralkan gitu. Berarti apakah Ogoh-Ogoh itu bisa menyerap energi-energi negatif? Nah, bisa dikatakan seperti itu jika dikaitkan dengan hal-hal yang spiritual. Oke, pertanyaan ketiga, setelah diarak, mengapa Ogoh-Ogoh selalu dibakar? Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang dikembalikan unsur-unsurnya itu, nah dengan cara dibakar inilah untuk mengembalikan ke asalnya. Terus bagaimana hubungan antara Ogoh-Ogoh dan konsep keseimbangan alam dalam ajaran Hindu? Jika dikaitkan, Ogoh-Ogoh tersebut kan melambangkan hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, untuk mencapai sebuah alam yang positif pastinya butuh adanya kenetralan gitu. Jadi dalam itu juga mengenal namanya, istilahnya itu menghormati antar sesama makhluk Tuhan. Nah, makhluk-makhluk tersebut kan juga makhluk Tuhan. Dengan cara upacara inilah kita dapat menghormati makhluk bawah namanya. Dikembalikan untuk menyeimbangkan alam. Iya, betul. Oke. Apakah ada perbedaan dalam pembuatan dan perayaan Ogoh-Ogoh dari dulu hingga sekarang? Mungkin dari segi budayanya saja kalau untuk perbedaannya. Mungkin kalau dulu menggunakan musik-musik yang berbau tradisional atau gimana. Kalau sekarang mungkin sudah ada era baru, mungkin kita ada yang mengimpor dari kesenian Bali, atau sekarang juga masih museumnya pakai sound system dan sebagainya itu, tapi tetap bernuansa keagamaan. Berarti pakai sound tapi lagunya itu tetap terkait bernuansa keagamaan. Selanjutnya, dari bahan apa saja Ogoh-Ogoh itu dibuat? Kalau dari pengalaman saya itu yang pertama itu pastinya dari bambu. Itu untuk membuat rangkanya. Nah, saya juga sempat buat di tempat lain gitu, bukan di Plingi saja. Nah, itu pakai rotan. Jadi pakai rotan gitu ya lumayan bagus gitu kan. Terus untuk bagian kotaknya ya, biasanya kan ada kotaknya di bawahnya. Alasnya? Iya, alasnya. Nah, itu pakai kayu gitu. Terus ada lagi nanti setelah membuat rangka itu pasti buat kayak anatomi. Nah, itu terbuat dari kertas atau koran. Nah, selanjutnya itu proses pengecatan. Terus mengapa bahan dari bambu dan juga kertas itu lebih sering digunakan dibandingkan dengan bahan lain seperti rotan?
ada filosofi di balik bambu yang bisa memiliki sesuatu? Nah, kalau saya pernah dengar sendiri ya, kalau bambu itu kan merupakan bahan dari alam gitu. Nah, untuk bahan dari alam itu sendiri biasanya melalui upacara itu bisa seakan-akan hidup gitu. Kalau kata-kata orang-orang tua gitu, saya pernah dengar gitu. Oke. Bagaimana teknik pembuatan rangka ogoh-ogoh agar tetap kuat tetapi ringan? Kalau untuk tekniknya sendiri saya kurang pasti tahu, cuman setahu saya itu biasanya itu pakai dari besi yang jelas. Itu biasanya untuk dasaran gitu. Jadi nanti langsung dikait-kaitkan gitu. Biasanya gimana ya? Bentuknya kayak tanda plus gitu. Bagaimana proses pewarnaan ogoh-ogoh dan apakah ada pewarna alami yang digunakan? Kalau untuk sementara ini, selama saya berpengalaman di situ ya, berkecimpung itu pakai cat kimia, jadinya pakai kayak cat tembok atau cat besi gitu. Jadi kalau untuk pewarna alami sementara saya belum memakai, cuman kalau pakai bahan alam itu akhirnya ada gitu. Kalau sebenarnya pewarna alami itu ada, cuman selama ini masih pakai pewarna kimia. Ya kayak yang lebih mudah gitu daripada yang alami. Apakah ada inovasi baru dalam pembuatan ogoh-ogoh saat ini? Kalau inovasi yang baru itu jika melihat dari media sosial juga ya, nah itu pakai mesin, jadi udah di tahap kayak ogoh-ogoh itu layaknya bisa hidup. Jadi inovasi yang mungkin sekarang lagi booming dan berkembangnya. Tapi setiap tahun itu desainnya berbeda atau sama? Biasanya berbeda, cuman tiap daerah itu biasanya pakai filosofi tersendiri. Mungkin ada yang berkelanjutan atau ada ide baru gitu. Biasanya ada filosofi di balik ogoh-ogohnya. Iya. Kalau ogoh-ogoh yang terakhir kamu buat itu filosofinya apa? Itu yang kalau yang di sini ya itu apa ya istilahnya? Kan ada api sama angin. Nah, ini dengan perpaduannya ini kan api ini kan merupakan simbol kemurkaan. Nah, jika terkena angin kan semakin mengobar. Nah, itu filosofi dari ogoh-ogoh kemarin. Jadi yang di sini. Iya, kalau mungkin ada di tempat lain saya buat itu menyimpulkan ya yang mungkin lagi booming-boomingnya dari kita itu koruptor. Jadi bentuknya kayak ya gitu. Apakah pewarnaan yang digunakan dalam ogoh-ogoh aman bagi lingkungan? Karena kan tadi pakai pewarna kimia. Kalau menurut saya sih aman-aman aja, cuman mungkin dalam pewarnaan juga menghindari yang dekat-dekat dengan ladang atau gimana gitu, karena nanti takutnya mencemari lingkungan juga kan baginya. Kalau proses pembuatannya itu biasanya di mana? Di sini. Biasanya di luar pura, karena pura ini kan juga tempat suci gitu, jadi sebisa mungkin menghindari dari tempat suci, karena ogoh-ogoh ini kan tempat-tempatnya roh jahat itu istilahnya. Nah itu makanya menghindari tempat-tempat yang setelah kita. Apakah ada upaya untuk mengurangi polusi dari pembakaran ogoh-ogoh? Kalau untuk upaya ya itu sepertinya belum ada, soalnya kan ya kita tidak bisa memungkiri untuk adanya polusi juga, soalnya kan ya dibakar pasti ada asapnya gitu kan. Terus bagaimana cara ogoh-ogoh tetap awet dan aman sebelum diarak sampai saat pembuatan? Nah biasanya ogoh-ogoh itu kan sebelum dan setelah dicat itu kan pastinya ada langkah finishingnya juga. Biasanya itu dipakai kayak pengawetnya itu saya lupa namanya, enggak bentuknya kayak cairan gitu. Fungsinya Untuk biar awet, jadi kayak cacatnya itu biar nggak luntur. apakah ada bahan alami yang digunakan dalam pembuatan ogoh-ogoh selain bambu? Untuk bahan alami ya seperti kayu tadi. Nah, tapi itu sama biasanya itu bekas gergajian kayu itu bisa dipakai buat kulitnya.
bagaimana cara memastikan ogoh-ogoh tetap seimbang saat diarak? Nah, untuk pengalaman yang sudah ada itu kita biasanya tes ujinya itu apa ya, bahasa Jawanya digandoli gitu, ditarik-tarik dari bawah gitu. Jadi ya sekuat-sekuat kita, kalau roboh seroboh sekalian, kalau nanti roboh ya dibangun lagi sampai roboh. Mengapa beberapa ogoh-ogoh memiliki gerakan yang bisa dikendalikan? Mungkin kan ada yang dengan inovasi baru itu tadi. Nah, itu kan itu mungkin digerakkan pakai mesin atau gimana, itu sesuai dengan kreasi kita. Biasanya kita nyebutnya sesuai kreasi maestro yang ada di desa kita gitu. Biasanya kita itu ada kayak maestronya sendiri gitu. Maestro itu apa? Maestro itu yang apa ya, konstruktor apa gitu, yang mikir gitu loh, yang jadi pemikir. Kayak yang mendesain, Ya. yang mengarahkan. Ya betul. Apa tantangan terbesar dalam membuat ogoh-ogoh yang stabil tetapi tetap bisa bergerak dengan leluasa? Untuk tantangannya tersendiri itu lebih ke konstruksi soalnya. Nah, itu kan biasanya rawan lepas atau gimana gitu. Kalau kemarin juga di daerah sini juga sempat kepalanya sempat terlepas gitu. Nah, itu yang perlu menjadi tantangan kita sendiri. Jadi gimana cara mempertahankan agar ogoh itu sampai akhir gitu. Mungkin teknik moyaknya juga bisa diakali juga. Moyak itu yang waktu di pertigaan itu biasanya kan muter-muter gitu kan. Tapi padahal sebelumnya udah dipastikan kalau ogoh-ogohnya itu kuat. Iya, udah mungkin kesalahan dari waktu memasang. Terus apakah ada dampak lingkungan dari pembuatan dan pembakaran ogoh-ogoh sendiri? Kalau dilihat dari segi ekologi itu, nah saya kebetulan juga sebagai mahasiswa kehutanan juga ya. Nah, ini pandangan saya juga itu ogoh-ogoh sendiri kan juga menimbulkan sebuah asap gitu. Nah, dampak lingkungannya pastinya adanya polusi udara. Bagaimana untuk kita menguranginya? Pastinya kita, ya kan di desa juga kan banyak apa ya, pohon-pohon gitu. Nah, itu bisa menyerap karbon dioksidanya gitu. Nah, untuk selanjutnya itu pasti ada sisa abu bakarnya itu ya. Nah, itu kan rata-rata dari pembuatan ogoh-ogoh itu kan menggunakan bahan alami. Nah, mungkin bisa menjadi pupuk di tanah-tanah yang ada di sekitar pembakaran gitu. Dan ini menimbulkan tumbuhan jadi tanah dan tumbuhan jadi subur. Oke. Berarti abu itu tidak menyimpan nilai spiritual, tidak? Untuk menyimpannya pasti menyimpan. Kan itu kan ada ogoh-ogoh sendiri kan ada kumpulan dari energi-energi negatif. Kan setelah terkumpul itu kan gimana ya? Kan sudah dibakar. Nah, itu kan sudah istilahnya menjadi energi yang netral. Intinya dinetralkan gitu loh, biar semua itu kembali ke tempat masing-masing, biar tidak mengganggu makhluk lain. Lanjut, bagaimana cara mengelola limbah dari sisa pembakaran ogoh-ogoh? Berarti tadi ya bisa dibuat pupuk. Oh iya benar. Apakah ada usaha untuk membuat ogoh-ogoh yang lebih ramah lingkungan? Pastinya ada. Nah, itu biasanya ya dari daerah mana ya, saya kurang tahu. Kok masih dalam ranah Jawa Timur ini Mas, ya. Nah, itu biasanya pakai daun pisang. Daun pisang yang kering Yang atau kering. Jadi bentuknya lebih sederhana dan ramah lingkungan itu pastinya. Terus di Bali juga sempat ada yang itu dari biji-bijian yang kecil-kecil gitu. Dari biji kuaci malah. Biji kuaci, kulit kuaci. Berarti apakah itu perlu pewarnaan? Biasanya tidak, biasanya langsung dibentuk dari gitu. Bagaimana masyarakat mengatasi pencemaran udara akibat pembakaran ogoh-ogoh? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kan di desa ini juga banyak pohon gitu loh. Jadi mungkin secara tidak langsung itu merupakan solusi gitu. Kalau mungkin pembakarannya bisa di daerah yang banyak pepohonan. Iya, gitu ya. tapi ya nggak terlalu rapat juga gitu. Apakah ada alternatif selain membakar ogoh-ogoh untuk mengurangi polusi? Apakah ogoh-ogoh itu harus dibakar? Kalau secara spiritual itu ogoh itu perlu dibakar, soalnya
yaitu tadi tujuan utamanya mengembalikan semua unsur-unsur negatif. Kalau hanya memang ini, kalau hanya dirusak, tidak dibakar. Ya kurang gitu kan, cuma dirusak doang, nggak secara, kan ada cara pengembalian juga sebelum dibakar itu kan ada sebuah upacaranya juga. Iya. Ya untuk istilahnya pangurep-urep gitu. Ogoh-ogohnya itu dihidupkan gitu istilahnya. Saat upacara. Iya. Nah, terus bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembuatan ogoh-ogoh? Nah, biasanya ini merupakan kumpulan dari anak-anak muda. Nah, ini. Biasanya kan untuk di daerah sini puji syukurnya antar toleransi antar beragama itu sangat bagus. Jadi bukan hanya dari kalangan Hindu saja yang ikut membuat, biasanya itu malah dari kalangan Karang Taruna juga ikut andil. Berarti yang mendesain itu maestronya, terus yang pemuda-muda itu tinggal membuat. Ya, benar. Bagaimana peran anak-anak dan remaja dalam festival ini? Nah, untuk pengalaman yang kemarin ya, ini sangat ya cukup ramai. Soalnya yaitu tadi Karang Tarunanya dari desa sini juga itu kompak sekali. Jadi toleransi antar umat beragama ini patut yang disyukuri gitu. Jadi meramaikan, ikut meramaikan. Kalau ini yang memikul ogoh-ogohnya itu apakah hanya untuk pemuda-pemuda yang beragama Hindu atau bisa? Untuk yang memikul itu bisa dari semua kalangan. Nah, kemarin itu juga banyak dari teman-teman agama lain tuh ikut andil gitu. Saya melihat sendiri gitu loh, jadi kok kompak banget gitu. Itu real di sini. Apakah ada perbedaan cara pembuatan ogoh-ogoh di berbagai desa di daerah Blitar? Mungkin antar desa itu apakah ada perbedaan? Nah, pastinya ada, mungkin dari segi itunya, konstruksinya itu biasanya itu pasti berbeda. Konstruksinya itu kan biasanya ada yang buat dari kayu, ada yang juga dari besi, ada yang dari bambu sendiri yang utuh gitu. Terus mungkin ada tambahan bahan gitu loh, biasanya di daerah lain mungkin ada yang menggunakan gabus itu loh. Oh Ya, yang warna putih, styrofoam. Nah, itu. Apakah ada kemungkinan desain di daerah sini dan di daerah yang lain itu sama? Pasti ada kemungkinan. Kemarin itu sempat lihat-lihat dari daerah lain juga, itu beberapa ada yang konsepnya sama, Tapi hasil akhirnya tetap beda. maksudnya kalau adanya itu saya kreativitas dari masing-masing, istilahnya pengempuan tuh orang-orang yang ikut andil di pura gitu. Umatnya gitu. Bagaimana dampak ekonomi festival ogoh-ogoh ini terhadap masyarakat setempat? Nah, untuk festival ini kan pastinya menimbulkan orang yang ramai. Nah, biasanya itu pedagang-pedagang itu menjadi sebuah kesempatan mereka untuk melakukan transaksi kan. Iya. Nah, apalagi kemarin yang sempat tak lihat juga itu tukang parkirnya itu juga jadi kesempatan kan. Nah, itu kan menambah ya, menambah. Apakah festival ini menarik wisatawan dan bagaimana pengaruhnya terhadap budaya setempat? Nah, sepertinya itu pastinya menarik ya. Itu pastinya biasanya itu ada dari orang asing atau biasanya orang Bali bahkan ada yang kesini gitu untuk mungkin meneliti lah, ada yang meneliti juga. Jadi biasanya kebetulan kan salah satu tokoh agama di sini kan ya saya sendiri, jadinya biasanya ada yang istilahnya sowan gitu, apa ya, berkunjung lah. Iya. Terus apakah ada aturan atau pantangan tertentu dalam pembuatan ogoh-ogoh? Untuk pantangan tersendiri itu sejauh ini belum ada kalau dari saya gitu. Mungkin lebih apa ya, pakai apa ya, kalau untuk proses pembuatan biasanya itu orang-orang yang ngerti tentang gituan lah ya, itu pasti ada namanya membanten gitu, dikasih banten di tempat-tempat tertentu.
Banten itu apa? Banten itu kayak sarana buat Menyerap. gimana ya bentuknya, istilahnya kayak Banten itu kayak Seserahan. seserahan yang kita biasanya pasrahkan gitu loh istilahnya. Orang Jawa ya nyebutnya masrah nih gitu. Itu tujuannya untuk kayak uluk salamnya kita gitu. Seperti saja. Ya saja. Itu saat pembuatan ogoh-ogoh atau saat diaraknya? Keduanya biasanya. Kalau biasanya yang pasti ada itu waktu diarak. Di tempat pembuatannya tapi biasanya juga dikasih. Iya, tapi dalam ranahnya tidak terlalu besar gitu. Yang besar itu tetap waktu Pas diarak. diaraknya. Iya. Terus dari Wlingi sampai ke Taman Wlingi kemarin Iya. itu diarak. Iya, betul. Bagaimana cara masyarakat menjaga keberlanjutan tradisi ogoh-ogoh? Untuk menjaganya pastinya kita harus saling pasti harus memeluk agama itu. Nah, itu kan merupakan tradisi setiap tahun yang tidak bisa dihindarkan. Ya, karena kan sebelum Nyepi pastinya ada festival ogoh-ogoh itu. Gitu. Dan merupakan sekarang itu sebagai ajang seniman-seniman di sekitar sini juga menjadi unjuk mereka buat adu kreatif mereka, kreativitas mereka. Terus apakah ada ajaran atau nilai moral yang ingin disampaikan melalui ogoh-ogoh? Nilai moral dari ogoh-ogoh. Untuk nilai moral itu pastinya aslinya itu ogoh itu juga itu bisa digambarkan sebagai perwujudan atau kemurkaan dari alam semesta. Nah, dengan melalui ogoh-ogoh ini ya sebagai mahasiswa kebetulan juga ya ini ya. Nah itu untuk bagaimana sih kita harus mencintai, melestarikan alam kita ya yang sekarang ini juga marak-maraknya bencana alam itu merupakan sebuah pertanda lah kita untuk segeralah ingatlah pada yang maha kuasa dan alam. Berarti kita harus menjaga keseimbangan alam. Ya betul. Terus bagaimana peran para tetua adat atau pemangku dalam ritual ogoh-ogoh? Nah untuk para tetua ya itu biasanya para tetua sendiri ya. Biasanya itu yang saya sebutkan tadi untuk yang ngerti tentang sesajen atau sebagainya itu biasanya itu yang buat. Dan sekalian biasanya itu dulu itu sekalian yang memasrahkan gitu. Untuk pemangku adat itu untuk dalam ranah upacaranya. Tahu nyepi kan sebuah penyepian itu sendiri kan merupakan bagaimana cara kita untuk mawas diri itu introspeksi diri kita, bagaimana kita untuk introspeksi diri melalui nyepi ini. Nah, makanya dalam agama Hindu ada namanya jatuh kata penyepian. Pasti ada penyepian ada yang kita tidak boleh menghidupkan api itu. Nah, menghidupkan api itu maksudnya bukan api kompor yang ada di rumah atau di lilin kompor dan sebagainya itu buat yang istilahnya memasak itu bukan itu aja, tetapi api di dalam diri kita juga Amarah. ya amarah dan sebagainya. Terus ada tidak bekerja, mengapa kita tidak diperbolehkan? Ya bukan nggak diperbolehkan, cuma kita sebaiknya tidak bekerja terlebih dahulu, nggak lebih kita fokus ke meditasi diri kita dulu. Terus ada lagi Lebih ke pendekatan kepada Tuhan. iya, terus ada lagi kita tidak boleh berfoya-foya. Nah, masa kita dari untuk introspeksi diri malah kita berfoya-foya atau ya istilahnya berbuat yang tidak baik-baik gitu kan, nggak kurang pas kalau dalam apalagi di hari raya suci ini gitu. Terus tidak boleh bepergian. Kita aja nggak boleh bekerja apalagi bepergian gitu kan, kurang cocok itu kita, makanya dikurangi. Terus kaitannya ada nyepi sama ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh itu kan merupakan watak yang buruk. Nah, watak buruk ini kan sifatnya biasanya menggoda, mengganggu. Nah, melalui
ogoh-ogoh ini agar kita mencapai yang catur bata penyepian tadi itu biar istilahnya lebih mantap atau lebih fokus, itu kan tidak ada gangguan. Biasanya setannya ya katanya itu setan hidup gitu loh. Nah itu makanya mungkin dikunci terlebih dahulu agar tidak mengganggu yang lagi melakukan catur bata penyepian itu. Baik, jadi itu tadi adalah salah satu pemaparan atau penjelasan dari pertanyaan wawancara yang saya ajukan